wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pendidikan Anak Usia Dini. Halo teman-teman, selamat datang di podcast edukasi kami. Perkenalkan, saya Iin Sagita yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering menjadi perhatian dalam dunia pendidikan anak usia dini, yaitu permasalahan asesmen dalam PAUD. Mungkin banyak yang berpikir ya, kalau asesmen itu hanya sekedar memberi nilai, padahal di PAUD itu asesmen yang memiliki fungsi yang jauh lebih luas, yaitu untuk melihat perkembangan setiap anak secara menyeluruh. Nah, oke teman-teman, supaya pembahasannya lebih menarik nih, saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Kak Salwa dan Kak Ilmi. Halo Kak Salwa. Halo Kak Iin. Halo Kak Ilmi. Halo Kak Iin. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak Iin. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya teman-teman. Saya mau tanya sama Kak Salwa dulu nih. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud asesmen dalam PAUD itu? Kalau bicara tentang asesmen, sebenarnya di PAUD itu hanya proses pengumpulan data, pengumpulan informasi mengenai bagaimana anak belajar, bagaimana berkembangnya prosesnya dalam belajar. Jadi guru tidak melihat hasil lahirnya Kak Iin. Guru itu mengamati bagaimana anak belajar, bagaimana dia bermain, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama temannya, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Kan pasti ada masalah dari setiap kali dia bermain. Nah, makanya di PAUD asesmen itu disebut dengan asesmen autentik. Karena melibatkan kesehariannya, melibatkan kegiatan yang memang sudah tidak dijadwalkan oleh guru, melihat alaminya anak gitu. Tes apa? Rasanya apa ya? Boleh beli? Bunda mau beli? Berapa satu porsinya? Berarti Kak Salwa kalau di PAUD itu tidak diberikan soal ujian, tidak sama seperti di sekolah dasar. Betul sekali Kak Iin. Jadi di PAUD itu penilaiannya melalui bermain. Jadi ketika anak bermain itu diobservasi, di foto bisa diobservasi, hasil karya, percakapan. Intinya semuanya itu bukan dari ujian tulis, tapi dari kegiatan sehari-hari anak. Oke, sekarang saya mau tanya nih pada Kak Ilmi. Kalau begitu sebenarnya apa saja sih permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan asesmen di PAUD itu? Mungkin bisa dijelaskan Kak Ilmi bagaimana apa permasalahannya? Permasalahannya cukup banyak Kak. Yang pertama adalah jumlah anak itu di dalam kelas terlalu banyak. Jadi guru itu yang mau menilai itu sulit gitu. Yang kedua Kewalahannya. Iya, kewalahan gitu Kak. Nah, yang kedua itu administrasi asesmen terlalu banyak. Guru harus membuat catatan harian, menyusun laporan gitu. Menyusun laporan perkembangan, pas mengumpulkan hasil karya anak gitu. Yang ketiga masih ada guru yang belum memahami teknik asesmen gitu. Selain itu juga Kak, masih ada orang tua yang menganggap anak PAUD itu sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, padahal tujuan PAUD itu lebih menekankan pada perkembangan secara menyeluruh. Itu Kak.
Bukan cuma baca tulis ya. Iya, bukan cuma baca tulis gitu ya. Oke. Nah, saya rasa ini masih sering ditemui ya. Banyak orang tua yang membanding-bandingkan kemampuan anak satu dengan yang lainnya. Gimana Kak ini? Benar atau tidak? Iya benar. Padahal perkembangan setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat dalam bahasa, ada yang cepat dalam motorik, masih berkembang. Ada juga yang sebaliknya gitu. Oke. Oke, sekarang nih Kak Salwa. Menurut Kak Salwa, kalau guru hanya mengandalkan hasil gambar atau hasil mewarnai anak sebagai penilaian, apakah itu sudah dikatakan cukup dalam penilaian asesmen? Belum tentu Kak In. Jadi misalnya ada dua anak yang hasil karyanya bagus, contohnya seperti kegiatan mewarnai, hasilnya keduanya bagus, akan tetapi ternyata yang pertama dia mengerjakan mewarnai sendiri, semangat sendiri, tapi yang satunya dia masih sering dibantu guru. Nah, sama-sama bagus tapi prosesnya berbeda, makanya tidak boleh melihat hanya hasil akhirnya saja, karena bisa saja tidak objektif kalau cuma mengandalkan hasil akhir. Makanya di PAUD harus melihat prosesnya biar asesmennya tepat. Berarti proses itu Kak Salwa lebih penting daripada hasil ya? Betul sekali Kak In, prosesnya lebih penting daripada hasil akhirnya. Oke. Kak ini sekarang saya mau tanya nih sama Kak Ilmi juga. Menurut Kak Ilmi, tantangan apa? Tantangan terbesar maksudnya. Tantangan terbesar apa jika jadi guru di PAUD saat melakukan asesmen itu? Menurut saya tantangan terbesar itu Kak membagi fokus. Bayangkan saja ya, dalam satu kelas itu ada 15 sampai 20 orang anak ya. Jadi guru itu harus mendampingi bermain, menjaga keamanan anak, mengajar, terus mencatat perkembangan mereka. Karena itu, asesmen di PAUD itu membutuhkan ketelitian dan konsistensi yang tinggi gitu. Nah, gini nih supaya lebih mudah dipahami ya. Kita coba bahas contoh sederhananya saja dulu. Misalnya ada seorang anak yang selama seminggu terlihat pendiam, dia tidak mau bergabung, tidak mau bermain sama teman-temannya. Kalau misalkan posisi itu terjadi pas kalian saat jadi guru di situ, apa yang akan kalian lakukan pada saat itu juga? Saya tidak akan langsung menyimpulkan bahwa anak tersebut pemalu. Nah, saya akan melakukan observasi selama beberapa hari ke depan. Misalnya seminggu kita lakukan observasi pada anak tersebut. Apakah anak tersebut karena memang kurang sehat, atau karena habis dimarahi mamahnya di rumahnya, atau emang karena ada pengen mainan tapi tidak dikasih. Intinya ada beban pikiran atau apa. Kita harus observasi terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa menyimpulkan bahwa apakah anak tersebut memang pemalu atau memang masih ada masalah yang dipendamnya. Jadi perbanyak dulu observasinya, baru kita simpulkan. Kalau menurut saya pribadi ya Kak, saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Soalnya anak kadang di rumahnya itu perilakunya berbeda dengan di sekolah itu. Jadi dari situ guru bisa memperoleh informasi tambahan sehingga asesmen itu menjadi lebih akurat gitu. Berarti kalau begitu, apakah orang tua juga memiliki peran dalam asesmen ini? Tentu Kak, guru hanya melihat perkembangan anak selama berada di sekolah. Sedangkan orang tua melihat perkembangan anak di rumah.
Kalau keduanya saling berbagi informasi, maka perkembangan anak bisa dipahami secara lebih utuh. Bahkan sekarang banyak loh Kak In, sekolah-sekolah yang menggunakan buku informasi, portofolio, sharing dengan guru. Jadinya guru bisa melihat perkembangan anak di rumah dan orang tua bisa melihat perkembangan anak di sekolah. Oh begitu. Nah, setelah membahas berbagai kendala tadi, menurut kalian apa solusi yang bisa dilakukan? Menurut saya, guru itu perlu mengikuti pelatihan, harus lebih sering mengikuti pelatihan agar kemampuannya mengobservasi anak itu lebih baik, lebih bagus kan? Ilmu pasti berkembang ya Kak In kan? Nah, jadi guru harus sering melakukan pelatihan. Juga guru itu harus melakukan jadwal, membuat jadwal observasi dari setiap anak. Jadi misalnya, minggu ini observasi anak A dan B dan C, atau misalnya 3 anak dalam seminggu gitu. Terus minggu selanjutnya 3 anak lagi. Intinya harus dijadwalkan setiap anak, karena kalau langsung satu kelas sekaligus itu tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi. Menurut saya ya Kak, teknologi juga bisa membantu gitu. Sekarang sudah banyak aplikasi yang memudahkan guru mencatat perkembangan anak tanpa harus menulis semuanya secara manual gitu. Selain itu, komunikasi dengan orang tua juga harus terus dijaga agar informasi perkembangan anak menjadi lebih lengkap. Berhubungan ya Kak. Ya, intinya guru sama orang tua itu harus kerjasama. Gitu. Oke. Betul banget Kak Imi. Jadi komunikasi itu 2 arah. Kadang anak di sekolah pendiam, tapi di rumah aktif banget. Atau sebaliknya, kalau data dari guru dan orang tua digabungkan, potret perkembangan anak itu jadi utuh dan objektif. Begitu ya. Nah, menambahkan poin dari Ilmi tadi Kak Ian. Nah, sebenarnya kita ketika menggunakan teknologi digital seperti portofolio digital dan foto-foto untuk penilaian asesmen itu sangat memangkas waktu guru, sangat membantu guru dalam mengolah waktunya. Bayangkan ketika sebelum ada portofolio digital, dulu itu penilaian itu harus menempelkan foto kegiatan anak di buku besar, terus ditulis pakai pulpen. Ya, hari ini anak ini. Nah, kalau sekarang kan cuma cekrek, upload, terus kasih beberapa catatan, selesai. Nah, kan waktu yang tersisa bisa dipakai untuk mengobservasi anak, ngobrol dengan anak dan sebagainya kan. Ya, betul sekali. Nah, tapi tantangannya kadang ada sebagian guru atau orang tua yang masih gagap teknologi atau belum memahami dan belum terbiasa dengan sistem digital ini gitu. Menurutmu gimana Kak Sa? Nah, menurut saya disinilah peran kepala sekolah Kak Ilmi. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, contohnya seperti di awal semester, di awal masuk sekolah, kita kumpulkan guru atau kita bahas di grup WA, di grup WhatsApp. Kita bahas tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut, teknologi tersebut, kita manfaatkan. Nah, jadi guru tidak gagap. Kalau ada yang gagap kita bimbing dulu. Nah, baru kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, dengan pakai aplikasi yang rumit, pakai grup WhatsApp sama Google Drive sudah bisa. Oh gitu Kak Salwa. Wah, penjelasan kalian berdua ini membuka mata banget ya. Berarti solusi untuk kendala asesmen di sini bukan cuma tugas guru kelas sendiri, tapi butuh support system dari kepala sekolah, rekan sejawat, sampai orang tua pun yang di rumah ikut berperan di dalamnya. Nah, dari seluruh rangkaian obrolan kita hari ini, mulai dari membahas kesusahan guru tentang rumitnya administrasi,
pentingnya observasi berkala, sampai dengan solusi teknologi tadi. Apa nih kesimpulan atau take away message terbesar yang ingin kalian sampaikan ke para pendengar sekalian? Kalau dari saya pribadi, pesan utamanya adalah asesmen itu bukan untuk melabeli anak. Jangan sampai kita melakukan asesmen itu untuk menentukan anak yang pintar atau yang kurang gitu. Tujuan sejati dari asesmen PAUD adalah untuk memotret perkembangan anak saat ini gitu. Sehingga kita sebagai orang dewasa tahu stimulus atau bantuan apalagi yang tepat untuk mereka ke depannya. Asesmen harus dilakukan dengan hal yang gembira, bukan dengan rasa yang tertekan gitu, Kak. Setuju sekali dengan Kak Ilmi, Kak. Jadi tambahan dari saya untuk guru-guru di luar sana, rekan-rekan guru sekalian, jangan takut salah dalam melakukan asesmen. Dalam menerapkan asesmen autentik di PAUD, jangan takut salah. Karena kurikulum Merdeka itu fleksibel, ruang yang fleksibel. Jadi kita ikuti saja alurnya seperti itu. Ikuti saja alur dari si anak gitu. Mulailah dari hal kecil yang bisa kita lakukan seperti catatan anekdot, portofolio digital. Intinya mulai dari hal kecil, jangan takut salah. Misalnya dalam mencatat kegiatan anak sehari-hari. Nah, kita mulai dulu dari 2 atau 3 anak, karena yang berproses itu bukan cuma si anak, tapi kita para guru juga berproses. Nah, makanya jangan takut salah. Kita juga berproses, bukan cuma anaknya. Oh, luar biasa sekali ya konklusi dari Kak Salwa dan Kak Ilmi ini. Sebuah pengingat yang sangat adem ya untuk kita semua. Intinya esensi dari pendidikan anak usia dini itu adalah bermain yang bermakna. Dan asesmen itu hadir bukan untuk merenggut kebahagiaan bermain anak itu, tapi melainkan merayakan setiap proses belajar kecil yang dilalui si kecil. Baik, teman-teman pendengar setia kami pada podcast hari ini, tidak terasa ya kita sudah berbincang cukup panjang yang sangat mendalam di episode kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Salwa dan Kak Ilmi sudah meluangkan waktunya dan berbagi insight yang sangat mencerahkan hari ini. Sehat-sehat selalu ya untuk kalian berdua. Sama-sama Kak Iin. Terima kasih juga sudah diundang ke sini, dan terus semangat buat para guru PAUD di Indonesia ya. Sama Kak Iin. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak sampai akhir ya. Tetap semangat mendampingi tumbuh kembang anak-anak kalian ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada Anda semua yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir perbincangan santai kita pada hari ini. Saya Ian Sagita bersama kedua rekan hebat saya, Kak Salwa dan Kak Ilmi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan topik-topik edukasi yang tidak kalah seru lagi tentunya teman-teman. Tetap semangat!